Di terowongan yang tertutup selama 70 tahun, tinggallah seorang anak laki-laki. Ia bertahan hidup dengan memakan tikus dan serangga. Saat itu, beberapa pekerja konstruksi berada di sebuah ruangan bawah tanah. Sebuah kecelakaan terjadi ketika lantai itu diinjak oleh seorang pria. Lantai itu hancur dan berlubang. Di bawah lantai ini terdapat sebuah terowongan. Karena penasaran, beberapa orang pria turun dengan senter. Terowongan ini sangat gelap. Aroma ruangan ini juga tidak sedap. Saat mereka masuk ke dalam terowongan, mereka melihat seorang anak. Mereka sangat kaget. Anak ini menatap mereka. Anak ini sungguh menakutkan. Matanya berwarna putih. Kemudian, anak itu dibawa ke rumah sakit. Petugas FBL mendengar berita anak itu dan bergegas ke rumah sakit. Mereka tidak bisa membayangkan, di tempat yang gelap dan sangat panas itu, anak itu bisa bertahan hidup selama 10 tahun. Manusia pada umumnya tidak bisa bertahan selama itu di tempat seperti itu. Dokter memeriksa pernafasan anak itu dan memberi anak itu oksigen. Dokter berkata, tubuh anak itu telah terbiasa dengan hipoksia. Jika dokter buru-buru memberinya oksigen, kemungkinan reaksi tubuhnya akan berbeda. Mereka merasa anak ini sangat luar biasa. Saat dokter memberi anak itu oksigen, anak itu hampir saja kehabisan napas. Karena kulit anak laki-laki itu juga sangat pucat. Wanita itu mencoba berbicara dengan anak itu. Anak itu hanya bisa menatap wanita tersebut. Tiba-tiba seseorang menelpon wanita itu. Ternyata itu adalah pimpinan FBL. Setelah itu, wanita tersebut mengambil kertas untuk menulis sesuatu. Tetapi tiba-tiba, anak itu memegang tangan wanita tersebut. Anak itu seperti ingin mengungkapkan sesuatu. Wanita itu pun memberikan kertas dan bolpen pada anak tersebut. Anak itu menuliskan beberapa huruf di atas kertas. Beberapa orang mengira itu adalah nama anak itu. Wanita itu hanya terdiam. Ketika itu, seorang wanita sedang mencuci pakaian. Seorang pria mencoba menegurnya, tetapi wanita itu hanya terdiam. Karena diabaikan, pria itu malu. Ternyata, pria itu adalah seorang pembunuh. Saat itu, pria itu berpura-pura meminta bantuan wanita tersebut. Pria itu seorang penyandang disabilitas. Wanita itu akhirnya datang membantunya. Tiba-tiba pria itu berdiri memegang suntikan, lalu menyuntik wanita tersebut. Wanita itu dibuat terlihat seperti boneka. Wanita itu ternyata sudah meninggal. Wanita itu adalah mayat tercantik yang pernah ada. Wanita itu diikat ke tiang besi. Wanita lain muncul di taman. Ia melihat mayat wanita itu. Ketika wanita itu mendengar FBL menyebutkan nama wanita yang meninggal, tiba-tiba ia terkejut. Ternyata, itu adalah nama yang ditulis anak itu. Ini seperti sebuah kebetulan. Setelah investigasi, FBL mengetahui sudah terjadi 4 kejadian yang sama. Pembunuh akan menculik korban terlebih dahulu. Kemudian, setelah dianestesi, pembunuh menggunakan bahan kimia. Pembunuh akan mengubah wanita itu menjadi seorang putri. Banyak pertanyaan yang muncul. Pada saat yang sama, dokter juga memeriksa dalam darah anak ini benar-benar bebas dari bakteri asam laktat. Ini sangat aneh. Terowongan ini tertutup selama 70 tahun. Bagaimana anak yang berusia 10 tahun bisa masuk? Meskipun anak itu memiliki penampilan anak berusia 10 tahun, tetapi bisa saja usia asli anak ini jauh lebih tua. Untuk mengetahui anak ini, wanita itu memberikan anak itu banyak permen. Saat itu, seorang pria datang, mengaku sebagai anggota Departemen Pekerjaan Sosial, yang siap membawa anak itu ke rumah sakit yang lebih baik. Anak itu melihat wanita dan pria itu berbicara. Tetapi tiba-tiba, dokter dengan cepat masuk ke kamar anak itu dan mematikan mesin. Anak itu merasa tidak nyaman. Anak itu sangat ketakutan. Tiba-tiba, anak itu mengambil kertas dan menulis sebuah alamat. Petugas FBL pun pergi ke alamat itu, lalu melakukan penyelidikan dari rumah ke rumah. Tanpa diduga, pembunuh itu menculik seorang wanita di dalam mobil. Pada malam hari, mayat wanita itu ditemukan. Wanita itu menemui dokter dan meminta dokter bertanya pada anak itu tentang semua kejadian ini. Dokter menjelaskan padanya, anak ini sudah lama tinggal di bawah terowongan. Jadi, kemungkinan sarafnya mendeteksi perasaan dan niat orang lain. Seperti medan elektromagnetik hiu, bisa saja anak ini dapat merasakan keberadaan seseorang dari jarak jauh. Malam itu, wanita tersebut datang ke rumah sakit, lalu diam-diam membawa anak itu ke seorang dokter. Dokter itu mengeluarkan sebuah alat bernama neurometer. Perlahan memasangkan alat itu ke kepala anak tersebut. Anak itu memiliki kemampuan untuk memprediksi. Anak itu memberikan alamat kepada petugas FBL. Malam itu mayat seorang wanita ditemukan. Dokter ingin mengetahui apa yang anak itu pikirkan. Jadi, dokter meletakkan perangkat neurologis ke kepala anak itu. Tetapi, tiba-tiba, orang-orang dari Departemen Pekerjaan Sosial datang untuk mengambil anak itu. Wanita itu berkata, anak itu bisa membantu mereka menyelidiki kasus ini. Jadi, pria itu tidak berhak membawanya pergi. Akhirnya, pria itu mengatakan yang sebenarnya. Jadi, mereka adalah anggota CIA. Mereka ingin bereksperimen pada anak laki-laki itu. Wanita itu tetap tidak setuju. Pemimpin FBL meminta waktu 1 hari agar anak itu tetap bersama mereka. Pria itu pun setuju. Setelah itu, mereka menemukan di dalam tubuh anak itu
Terdapat sedikit darah dan plastik di celah kukunya. Setelah pemeriksaan, ternyata itu bukan darah manusia, itu adalah darah hewan. Setelah mengetahui itu, mereka pun melakukan penyelidikan. Wanita itu menyelidiki rumah jagal satu persatu. Di sisi lain dokter terus memeriksa anak ini. Pria itu membuka saklar perangkat, lalu menyesuaikan kecepatan beat. Pikiran anak itu bisa ditransmisikan melalui suara. Tubuh anak itu terus-menerus bergetar, seperti seorang yang sedang kedinginan. Dokter pun sementara menghentikan eksperimen. Di sisi lain, wanita itu menemukan rumah jagal yang menjual banyak plastik. Melalui penjelasan pemilik rumah jagal, wanita itu dapat mengetahui pembunuhnya. Dokter meminta wanita itu untuk pergi ke gudang makanan yang didinginkan. Wanita itu pun menemui anak itu untuk meminta petunjuk kepada anak itu. Lalu anak itu menulis sebuah alamat. Wanita itu sangat senang. Terima kasih. Kemudian, wanita itu pergi ke alamat yang ditulis, lalu memeriksa satu persatu kendaraan yang lewat. Tiba-tiba, pembunuh itu muncul. Setelah wanita itu mewawancarai pembunuh, wanita itu tidak sengaja melihat sebuah gantungan. Gantungan itu persis seperti yang dibuat oleh anak itu menggunakan permen. Wanita itu pun menemukan pembunuh. Tetapi, pembunuh itu dengan cepat melarikan diri. Pembunuh melarikan diri dengan mobil. Tiba-tiba mobil pembunuh itu menabrak sebuah dinding. Akhirnya, pembunuh ditangkap oleh wanita itu. Di bagasi mobil pembunuh, mereka melihat korban yang masih hidup. Kasus itu akhirnya dapat terungkap. Akhirnya, wanita itu meminta dokter untuk merawat anak tersebut. Kemudian, orang-orang dari CIA datang untuk meminta kembali anak itu. Pimpinan FBL mengatakan anak itu melarikan diri. Anak itu ingin hidup dengan tenang. Meskipun orang CIA tahu pimpinan FBL itu berbohong, tetapi mereka tetap pergi dari tempat itu. Sekian video kali ini.